Awan-awan senja mengumpul di barat. Dalam gerombolan-gerombolan bayang, seolah rampokan di jagat pakeliran. Berbaris saling berhadap-hadapan, kena sorot belincong hendak tenggelam. Ya, pariem saya. Adapun kepercayaan saya mistik Jawa. Tapi dalam kartu penduduk oleh Pak Lurah dituliskan saya beragama Katolik. Memang saya pernah sinau di sekolah dasar Kanisius di Wonosari, Gunung Kidul. Tapi bagaimana sinau saya tak tamat. Saya pun tak punya akar kokoh beragama. Memang saya dibaptis Rama Pastor Londo, berambut pirang dan tubuhnya jangkung. Van de Monten namanya. Jadi jelasnya terang-terangan saja. Kepercayaan saya Katolik mistik, alias Katolik kejawen. Maria Magdalena nama pemandian saya. Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari, Gunung Kidul. Tapi nama baptis Maria Magdalena dipakai kalau ada keperluan resmi saja. Buat mencari surat keterangan bebas G30 SPKI, mencari surat berkelakuan baik dari polisi, mencari surat keterangan pindah penduduk, kartu pemilihan lurah, dan kartu pemilihan umum. Bukankah bila suatu hari saya mati, tak pernah saya mendengar Pak Lurah sesorah dan menyebutkan nama lengkap saya? Tapi bila cuma suntik di puskesmas dan mengirim surat kepada orang tua, bila cuma rerasan dengan tetangga dan berkenalan dengan para pemuda, tak perlu nama kudus itu saya utarakan. Nama lengkap saya pakai bila ada urusan dengan Pak Lurah, Pak Camat, dan dengan Pak Polisi. Tidak untuk sembarang waktu dan kesempatan. Bila nama lengkap ngotot saya cantumkan untuk sembarang waktu dan kesempatan, tidak ilok namanya. Saya yakin itu percuma. Dianggap pamer nama saja. Yang sungguh mati, saya merasa asing. Kuping tetangga pada merasa kurang seret, dan para prianggung pada berpaling. Bukankah keyakinan, begitu kata nenek moyang kita, pada hakikatnya adalah sumber kekuatan? Tak pantas diobrol sembarangan. Lah, jika saya tetap nekat juga, bisakah coba lau jagat dalam saya, yang tinggal hanya kekosongan. Ukuran nekat dan tekad hampir sama. Memang, tapi hakikatnya berlawanan.
Apabila tekad itu terbina oleh keyakinan, nekat itu terdorong oleh tindak ngawur. Justru karena diri kehilangan keyakinan, badai kehidupan bergegar bertiup, mengombang-ambingkan iman. Ya, pariem saya. Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari, Gunung Kidul. Apabila suatu hari kita bertemu, jangan panggil saya Maria, jangan panggil saya Magda, tapi panggil saya Pariem. Jangan panggil saya Riri, jangan panggil saya Yeyem, tapi panggillah saya Iem. Lah orang tua saya memanggil Iem kok cocok benar dengan pangkat saya, Babu. Panggilan itu sudah lumrah, tak membuat saya kikuk dan merasa wagu. Rembulan kayak tampak di timur, baru muncul dari balik gerbul, membagikan sinarnya pada daun-daun yang tergajah ke langit kelabu. Dan bayang-bayang gelap muncul, saya saksikan di atas kolam. Dan agama, apakah agama? Pertanyaan itu bergaung dalam sanubari saya, suka menggelitik dan meronggong jiwa pula. Bikin kusut pikiran, kemelut perasaan sembab mata dan boyak telinga. Bila dialamatkan ke dalam, tapi bila dialamatkan keluar. Orang bertentangan tak ada habisnya atas nama Tuhan lewat agama. Apapun bisa berubah, neraka, agama, dan Tuhan menjadi sandaran buat kasak kusuk dan prokol, bambu nafsu, emosi, dan sentimen pribadi menjadi halal bila atas nama Tuhan. Peperangan adalah buahnya. Buahnya adalah peperangan. Orang-orang bertengkar cakar-cakaran. Orang-orang bertengkar untuk sesuatu yang tak senonoh. Orang-orang menyambung nyawa. Oh, manakah iman? Manakah wewaler Tuhan? Bila nyawa tak punya lagi tempat aman, bagaikan kawanan anjing ganas berebut tulang belulang tanpa isi. Tulang belulang saling diperebutkan dan luka kadung arang kerajang. Lah di sorga, Gusti Allah tak bertanya, agamamu apa di dunia? Tapi ia bertanya, di dunia kamu berbuat apa? Waduh, kayak saya pernah dolan dan menjenguk surga saja. Jadi, apakah agama itu dogma hidup yang membelenggu jiwa manusia? Ibarat lintah di paha, perempuan yang menyedot cairan darah abang, benalu di pohon-pohon, mempelam dan menghisap sari-sari makanan. Cacing pita di tenggorokan kita yang menyadap pati-pati kehidupan. Jadi, apakah agama itu candu hidup yang bikin jerangkong semua orang?
Apakah daun kembang kecumbung sekali hisap bikin kebayang kepulauan-kepulauan kasab ganja yang bikin kita ketagihan. Gulungan-gulungan rokok, kretek bikin kita kerasan, kita kenikmatan. Tapi di surga, Gusti Allah tak bertanya, apa agamamu di dunia? Tapi ia bertanya, kamu berbuat apa di dunia? Dalam kalam kabut perasaan, dalam kemelut-belut pikiran, dan dalam biru diri yang hilang, saya terdampar di dalam kekosongan dan hidup kembali dalam penyerahan. Bukankah agama, begitu kata orang-orang tua kita yang arif dan bijaksana, adalah ibarat pakaian. Bila seorang wanita telanjang, dia butuh jari, kebaya, dan kemben. Itu pakaian pembungkus tubuh badan. Bila seorang pria telanjang, dia butuh sarung, surjan, dan belangkon. Itu sama fungsinya dan fungsi faedahnya. Demikian pun agama. Agama ageming ati, dan tiap bangsa punya tata cara. Punya cara tak percuma diganggu-gugat siapapun. Dia bakal hidup dari tahun ke tahun. Tak ada perintah, tak ada penghalang, sanggup merombak dan mengacak-ngacak. Dia tumbuh bersama gerak naluri alam yang menyertai bayi yang dilahirkan. Pengorbanan tak bisa diseragamkan, kayak Handra di kelurahan. Dan menyembah Tuhan tak bisa dikomandokan, kayak tentara maju ke medan perang. Oh Allah, Gusti nyuwun ngapura, di pinggir sumur saya nembang. Otok awok bang belekan, ora mentok dadi golekan. Tatkala saya haus, opo kowe kasih minum? Segantang air menyegarkan jiwa musafir. Tatkala saya lapar, opo kowe kasih makan? Sesuap nasi mengenyangkan jiwa musafir yang lapar dan dahaga mengarungi jagat raya. Bukan dendam kesumat kita kembang biakan, tapi kasih sayang melambari tiap tindakan. Siapa menanam bakal memetik, siapa membuat bakal memakai. Tapi jungkir balik zaman, Mas, ungkapan bijak itu sukar dipegang. Siapa menanam tidak memetik, siapa membuat tidak memakai. Tapi jungkir baliknya zaman, Mas, ungkapan bijak itu sukar dipegang. Siapa memetik tidak menanam, siapa memakai tidak membuat. Tapi biarkan sajalah. Saya eling pesan Bapak kok. Paugeraning urip iku sang murbeng jagat. Biarkan saya dikata-katai kafir. Biarkan saya dikata-katai murtad. Biarkan saya dikata-katai malas beribadah. Biarkan sajalah. Saya tidak apa-apa. Saya legolilo kok. Gusti Allah tidak sare. Ya, pariem saya. Maria Magdalena, pariem lengkapnya.
Ia panggilan sehari-harinya dari Wonosari, Gunung Kidul. Saya tak suka serba kaku, ngotot bagaikan baja keras, tapi getas. Sekali bengkok, tak punya gaya pegas. Saya suka serba luas lembut, bagaikan putri keraton Ngayogyakarta yang lemah, manah, dan andap asor. Tenang, bagaikan air kolam, memantulkan sinar rembulan. Tiap kali saya melaras rasa, dihantar gending ayun-ayun yang membuka lembar-lembar malam, bagaikan daun kering melayang. Ditiup angin dari pegunungan, saya pun terayun ke masa silam. Pada zaman sebelum G30 SPKI, bapak saya pemain ketoprak ulung. Suwito nama kecilnya, Karso Suwito nama tuanya, Gonjing nama panggilannya. Paguyuban ketoprak bapak laris banget. Loh, sering mengadakan pertunjukan dana dan amal, sampai perleng sebulan segala. Di kota-kota kecamatan dan kabupaten, Bantul, Sleman, Wates, Turi, Pakem, Cebongan, sampai keluar wilayah istimewa Ngayogyakarta. Menepis daerah barat, utara, dan daerah timur, Klaten, Purworejo, Boyolali, Salatiga, Muntilan. Bapak saya biasa berperan Bambangan. Banyak benar wanita kepincut sama bapak saya. Apalagi bila dia sudah gandrung ura-ura. Para penonton terharu hilang kata. Di luar, angin berhenti tertiup, serangga-serangga istirahat, dan pohon-pohon mendengarkan. Sedang simbok saya jadi ledek, Parjinah namanya. Jinah nama panggilannya, tapi di jagat pesindenan, Niken Madu Kenter julukannya. Betapa sering banget mengembara ke kota-kota kecamatan dan kabupaten, Bantul, Sleman, Wates, Turi, Pakem, Cebongan, sampai keluar wilayah istimewa Ngayogyakarta. Menepis daerah barat, utara, dan daerah timur, Klaten, Purworejo, Boyolali, Salatiga, Muntilan. Dan biasa menginap di rumah Pak Lurah. Simbok pun laris ditanggap Tayuban bersama sejumlah kawan seangkatannya. Komplot ledek yang berusia sebaya, Simbok adalah bintang primadonanya. Bila sudah ngibing mas, wah, Pak Lurah, Pak Mantri, Pak Camat, bahkan Pak Wedana dan Pak Bupati naik turun kalau menjingnya. Hasrat Mangkuwano dia bangkit. Mana tahan, sangat kepingin menayup Simbok dengan sabar, menunggu giliran apabila hari larut malam. Ketika Suwito dan Parjinah bujang, ketika sama menjadi buah bibir orang, dan ketika sama ada pergelaran ketoprak dan tayuban. Kebetulan banget mas, tempatnya saling berdekatan. Bantul nama daerahnya, Ngayogyakarta bagian kidul. Atas kuasa Sang Hyang Murbeng Jagat, mereka berdua sama-sama dipertemukan. Dewi Kama dan Dewi Ratih angslup. Suwito dan Parjinah pun kasmaran. Bagai kena sihir dari kayangan, mereka berdua memuja kehidupan. Tanpa tempat, tanpa waktu,
tanpa malu. Tempat selalu juga tempat. Waktu berputar sejak dulu. Rasa malu lenyap manakala kita kehilangan tempat dan waktu. Dalam gelora hidup yang memburu, iya, siapakah bisa menebak benih yang berbuah saya ini? Di gubuk reot di Bantul sana, ditanam oleh orang tua saya. Tapi paguyuban ketoprak dan ledek sejak peristiwa kacau balau itu punah. Banyak anggotanya mati terbunuh, banyak pula hanya ditahan di luar. Apel tiap hari Jumat di Koramil dengan bekal perasaan menggigil. Jam 8 pagi harus siap dipanggil. Demikian bapak dan simbok saya, tanpa rasa sesal dan rasa curiga. Siap-siap mengisi daftar absen, tak ada sedih, tak ada rintih, batin pun kebal perasaan khawatir. Sampai hari pembebasan berakhir. Dan kembalilah kini. Kuluk dan pakaian raja bapak sampur dan sonder milik simbok disimpan rapih di babrakan. Pertanda satu babakan kehidupan sudah menjadi masa silam. Dan kembalilah kini. Bapak dan simbok bertani, bercocok tanam di ladang, padi, gogo, dan palawija di Wonosari, Gunung Kidul. Gamelan di gedung Sasono Hinggil terdengar sayup-sayup sampai suara tembang besinden gelenggeng menisik hening malam yang lengang. Dan di kandang suara koko ayam tegur sapanya bersaut-sautan. Wayang kulit dan ketoprak tontonan kegemaran saya, ditambah sandiwara RRI Nusantara 2 Ngayogyakarta Adiningrat saben minggu malamnya. Sedangkan pada hari siang ketimbang rasani para tetangga dan bergunjing perkara bendoronya, ongkang-ongkang di amben dapur sinambi kalaning nganggur, mending muter radio amatir yang menyiarkan uyon-uyon mana suka dan gadong siang perkutut manggung, mengipas hawa panas yang prungsang. Aduh mas, Condro lu kita cengkoknya elok betul loh. Ya, Pariem saya, Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-harinya dari Wonosari Gunung Kidul. Saya suka membayangkan diri saya, Dewi Anjasmara dari Majapahit yang biasa merana hidupnya. Ditinggal pergi oleh Kakang Mas Damar Wulan Beras Maragomo sama Dewi Wahito dan Puyengan. Bernyanyi dendang dengan Dewi Suhito di Keraton Megah dan memabukkan. Dan bila masa mulia sudah tiba, tak ingat, tak pernah pulang. Saya pun merana sendirian. Ya, Pariem saya. Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-harinya dari Wonosari Gunung Kidul. Saya pun suka membayangkan diri saya sebagai si ceking Dewi Anggraini yang biasa merana hidupnya. Ditinggal Indahoy Pangeran Arjuna dengan garwa Padme Warasumbadra di Taman Keputaran Madukara dalam buayan sinar rembulan dan asyik Mansur Cengkarama. Berdua hanyut dalam impian, saya pun merasa sendirian. Bila saya hanyut demikian,
Rasa getir benarkah sunyataan hidup? Saya lemas, tak mau apa-apa. Kemauan hilang dari gelora dada. Oh, Allah Gusti nyuwun ngapura. Saya lebih patut sebagai piyong emban. Saya lebih patut sebagai limbuk. Begitulah ledekan tukang becak yang biasa saya dengar. Betapa anyel hati saya dibuatnya. Bila sudah begini, saya suka sewot, meskipun terhadap saya sendiri jua. Tapi bila sudah eling lagi, saya ketawa cekikikan pula. Oh, pariem, dadi wong kuwi mbok ya nyebut. Ngilo, ngitokne dhewe. Begitulah saya ngomong. Sendirian di depan pengilon, saya rasa saya sudah mehong. Sudah miring nalar saya. Di dalam menghamburkan diri, menggelinding, saya hilang di telang sangkala.